Rusia memberikan intelijen kepada Iran untuk membunuh tentara Amerika dan Ukraina mengirimkan para ahli untuk membantu melindungi pangkalan Amerika. Sementara semua ini terjadi, tampaknya kesehatan Putin semakin memburuk setelah dia menyadari bahwa sekutu diktatornya tumbang satu persatu. Pertama, ada Assad, lalu Maduro, dan sekarang baru saja Ayatollah Ali Khamenei menghilang. Stres karena melihat sekutunya tumbang akhirnya mulai dirasakan oleh Putin. Lihat sendiri apa yang saya maksud. Putin seharusnya mengucapkan selamat hari libur kepada rakyat Rusia. Jelas ada yang salah. Kesehatan dan kesejahteraan bagi Anda dan orang terkasih. Selamat Hari Perempuan Internasional. Ya, Tahu saya ulangi karena ini yang pertama. yang pertama, Benar? Baiklah, ayo kita lakukan. aku hampir batuk. Aku hari ini. Kamu bisa bawa ke meja, tidak? Ayo lakukan. Ayo lakukan. Wanita-wanita terhormat, saya dengan tulus mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional. Bukan hanya saya yang merasa ada keanehan di sini, media Rusia pun menunjukkan hal serupa. Berikut adalah pernyataan dari seorang blogger perang Rusia. Ketika saya pertama kali diberitahu tentang ini, saya tidak percaya. Tapi saya menonton sampai menit 2:52 dan akhirnya harus mempercayainya. Setelah itu, saya sangat bingung. Siapapun yang tahu sedikit pun soal apa yang terjadi di balik layar akan memastikan ini mustahil terjadi. Mereka pasti tidak memeriksa sebelum memposting. Mereka benar-benar tidak bisa. Secara sistematis, ini adalah sebuah pemberontakan. Dan jika kita mengingat ledakan baru-baru ini tentang menurunnya kepercayaan, sangat sulit membayangkan bahwa pemberontakan itu, meskipun tanpa ampun, memiliki makna. Siapapun yang membocorkan draft itu sadar akan ketahuan, namun tetap tidak takut. Saya sendiri bahkan takut mengambil kesimpulan apapun. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang Rusia percaya seiring usia dan kesehatan Putin menurun, ada yang mencoba menyabotnya di Kremlin atau timnya sedang kacau. Tapi mari kita jujur, saya rasa kita semua bisa memahami stres yang sedang dialami Putin. Dunianya benar-benar sedang runtuh. Operasi militer khusus yang awalnya 3 hari kini sudah lebih dari 3 tahun, sementara para diktator sekutunya mulai hilang satu persatu. Assad yang bergantung pada Putin pun kini sudah tiada. Maduro yang bergantung pada Putin kini sudah tiada. Dan Khomeini yang bergantung pada pertahanan udara Rusia sekarang telah dibunuh. Semua negara ini memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki aliansi militer dengan Rusia. Mereka bergantung pada Vladimir Putin. Kini dunia mulai sadar Rusia bukan negara adidaya yang bisa diandalkan, bahkan hanya negara dengan senjata nuklir. Sekarang, bagi Putin secara pribadi, perang Iran ini agak rumit. Ini adalah kabar buruk dalam beberapa hal, tapi juga kabar baik dalam hal lain. Mari kita mulai dengan kabar buruknya. Menurut Washington Post, dan telah dikonfirmasi oleh beberapa media AS lainnya, Rusia sekarang memberikan intelijen real-time kepada Iran untuk menyerang pasukan Arsilalas di Timur Tengah. Sejak awal, Rusia telah memberikan Iran lokasi aset militer Amerika, termasuk kapal perang dan pesawat. Serangan-serangan tersebut membuktikan hal ini. Iran menyerang infrastruktur komando dan kontrol, instalasi radar, dengan serangan terarah yang presisi yang dapat menembus pertahanan udara. Iran tidak memiliki satelit kelas militer untuk intelijen seperti ini. Rusia memilikinya. Sekarang, ingatlah, pada awal seluruh operasi militer ini di awal perang ini, 6 orang Amerika tewas di Kuwait pada jam-jam awal. Serangan itu mengenai sebuah bangunan sementara yang digunakan untuk komando dan pengendalian. Jika dikonfirmasi bahwa Rusia yang memberikan koordinatnya, itu berarti ada darah Amerika di tangan Rusia. Prajurit Amerika tewas akibat tindakan Rusia. Hal ini harus jadi perhatian dalam negosiasi kita dengan Moskow ke depan, dan bukan hanya soal intelijen. Kami menemukan perangkat keras Rusia di senjata tersebut. Drone kamikaze yang menyerang pangkalan AU Kerajaan Inggris di Siprus menggunakan perangkat keras militer Rusia. Drone tersebut memiliki sistem navigasi buatan Rusia
yang pertama kali terdeteksi pada drone yang dicegat pertahanan udara Ukraina bulan Desember. Militer Inggris mengirim komponen yang ditemukan ke laboratorium di Inggris untuk dianalisis. Kita sudah mengetahuinya sejak lama. Bantuan Rusia, Tiongkok, dan Iran membuat organisasi teroris ini tetap bertahan. Hizbullah, Hamas, dan Houthi telah lama memakai senjata Rusia. Bahkan tahun lalu atau 2 tahun lalu, saat Israel pertama kali menyerbu Lebanon lewat terowongan, mereka menemukan banyak senjata Rusia tersembunyi yang siap digunakan Hizbullah. Baru-baru ini, Presiden Trump ditanya soal keterlibatan Rusia. Ia tidak menyangkal atau mengonfirmasi, tanggapannya menarik. Silakan dengarkan. Zhukov, apakah Anda sudah memberitahu Rusia agar tidak mengirim informasi penargetan atau bantuan lain ke Iran? Anda sudah menyampaikannya dengan tegas. Apakah Anda yakin mereka sedang melakukannya? Saya harap mereka tidak melakukannya. Apakah Anda melihat bukti apapun? Kita tidak tahu, tapi keadaannya tidak terlalu baik. Jika memang begitu, itu tidak banyak membantu. Jika Anda melihat apa yang terjadi pada Iran dalam seminggu terakhir, jika mereka mendapatkan informasi, itu tidak banyak membantu mereka. Apa arti keterlibatan mereka bagi Anda? Walau tak banyak membantu Iran, mereka tetap ikut campur dalam konflik yang bukan urusan mereka. Mereka akan bilang kita juga melakukannya terhadap mereka, bukan? Bukankah mereka akan bilang begitu? Kita juga melakukannya terhadap mereka. Saya tidak tahu. Lihat, mereka bisa memberikan semua informasi yang mereka inginkan, tetapi penerima informasinya sudah kewalahan. Rusia juga akan kewalahan. Siapapun akan kewalahan. Kita punya militer terkuat di dunia, dan saya yang membangunnya di masa jabatan pertama saya. Dan sayangnya, sekarang saya terpaksa menggunakannya. Tapi saat Anda melihat tindakan kami di Venezuela dan pembom V2 itu momen penting. Karena Iran hampir punya senjata nuklir dalam 2 atau 3 minggu lalu, kami menghentikannya. Dan itu berhasil menghentikannya. Dan Anda bertanya tentang kemungkinan kembali dan mengambil itu. Sesuatu bisa saja terjadi. Setiap kali membahas Rusia, selalu ada bot Rusia di komentar yang berusaha melaporkan dan memberi downvote agar video ini tenggelam di algoritma. Jadi kalau kalian bisa meluangkan waktu sebentar, tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar sangat membantu kami untuk melawan bot-bot ini. Seperti yang kalian dengar, Trump dan utusan khusus Steve Witkoff tidak benar-benar mengonfirmasi Rusia berbagi intelijen. Mereka hanya menyatakan jika Rusia melakukannya, dampaknya tidak besar. Tahu siapa yang membenarkan keterlibatan Rusia dalam perang ini? Iran sendiri. Menlu Iran secara terbuka mengakuinya di NBC. Dia secara terbuka menyatakan Rusia telah dan akan terus membantu. Dengarkan ini. Izinkan saya bertanya karena NBC News melaporkan Iran mendapat bantuan Rusia untuk melacak pasukan Al-Selalis. Apakah Anda menerima bantuan apapun dari Rusia? Ya, kami memiliki kemitraan strategis dengan Rusia. Jadi itu berarti iya. Dan ya, kerjasama militer antara Iran dan Rusia bukanlah sesuatu yang baru. Itu bukan rahasia. Kerjasama itu sudah ada, masih berlangsung, dan akan terus berlanjut. Rusia membantu Anda temukan pasukan Al-Selalis. Saya hanya ingin memperjelas. Saya tidak punya info militer pasti. Sejauh yang saya tahu, kami memiliki kemitraan yang sangat baik dengan Rusia. Jadi mereka membantu Anda. Mereka memberikan intelijen. Ya, mereka membantu kami dalam banyak hal yang berbeda. Saya tidak memiliki informasi rinci. Sekarang, inilah sisi lain cerita ini, kebalikan dari tindakan Rusia. Ukraina kini membantu negara-negara Arab, Teluk, dan militer Alliance memakai teknologi yang dikembangkan Ukraina untuk melawan drone Rusia. Ingat drone Rusia yang sebenarnya buatan Iran dan dipakai Rusia untuk meneror kota serta warga sipil Ukraina? Tebak apa? Ukraina telah menghabiskan 3 tahun terakhir mengembangkan cara murah dan efektif untuk mencegat drone Rusia buatan Iran ini. Sekarang, mereka membagikan keahlian itu ke sekutu Al-Salah di Timur Tengah dan militer Al-Alas. Inilah alasan pentingnya secara ekonomi. Saya yakin kalian sudah sering mendengarnya. Sebuah drone Shahed harganya sekitar 30 hingga 50 ribu dolar yang tergolong murah jika dibandingkan dengan perlengkapan militer lainnya. Saya tahu 30 ribu dolar mungkin terasa sangat banyak bagi orang seperti kita, tapi untuk militer jumlah itu tidaklah besar. Tapi coba tebak, Ukraina berhasil mengembangkan drone interceptor seharga hanya 3.000 dolar. Bagi Ukraina, ini memang kebutuhan,
karena negara ini lebih kecil dari Rusia. Mereka perlu mengembangkan solusi lebih murah untuk bertahan hidup, yang kini digunakan global melawan terorisme Rusia dan Iran. Dengarkan ini. Strategi berlapis-lapis ini melawan Iran yang tampaknya berusaha membanjiri wilayah dengan drone Shahed murah seharga $35.000 ini sampai negara-negara Teluk kehabisan amunisi anti-drone yang mahal seperti rudal Patriot seharga $4 juta. Ukraina juga membantu melawan drone-drone Iran. Ini adalah iklan untuk Sting. Wah, ini adalah alat penangkal drone buatan Ukraina, sebuah quadcopter yang memburu dan menjatuhkan drone-drone Iran. Ukraina dan Inggris juga telah mengembangkan alat penangkal bertenaga AI yang disebut Octopus, yang kabarnya telah dibahas oleh negara-negara Teluk dalam perang ini. Ukraina adalah ahli dalam pertempuran drone menghadapi kawanan drone Iran yang ditembakkan oleh Rusia. Jadi saya bisa bilang 4-5 hari dalam seminggu ada serangan besar dengan jumlah sekitar 250 hingga 350 mungkin maksimal 400 drone dalam sehari. Mereka melihat apa yang kita lihat. Kami pernah mengalami hari yang lebih buruk 2 atau 3 hari lalu. Mereka merasakannya 3 hingga 4 hari tiap minggu selama 2 tahun. Alat interceptor drone Ukraina ini seharga sekitar $3.000 per unit sangat murah dan bisa mengubah keadaan perang ini, Dana. Sekarang, ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat orang Rusia kehilangan akal. Lihat, Rusia seharusnya bersekutu dengan negara-negara Teluk ini melalui OPEC+. Mereka mengordinasikan pasokan minyak agar mereka semua bisa tetap kaya bersama-sama. Namun, saat negara-negara ini butuh bantuan melindungi kilang dari serangan drone, mereka tak meminta Rusia karena kilang Rusia sendiri justru dihantam habis-habisan drone Ukraina. Mereka malah meminta bantuan Ukraina yang sangat ahli mencegat drone Rusia. Seorang blogger perang Rusia secara terbuka mengungkapkan perasaannya tentang hal ini. Mari kita bahas pernyataannya. Saya pikir demilitarisasi berjalan begitu sukses sampai-sampai sekarang orang Ukraina bertempur bukan hanya di wilayah Ukraina, tapi juga di luar negeri. Ini lucu jika tidak begitu menyedihkan. Sebagai konteks bagi yang tidak mengikuti perang Rusia-Ukraina, wilayah 404 adalah istilah Rusia yang merendahkan dan menyiratkan Ukraina tidak ada. Selama ini, Rusia belum mampu menaklukkan bangsa Ukraina. Saya rasa konteks itu penting karena justru membuat apa yang sedang terjadi menjadi semakin lucu. Sekarang, Presiden Zelensky sendiri ditanya mengapa Ukraina membantu, terutama mengingat Presiden Trump sangat vokal dalam mengkritik Ukraina dan bahkan Zelensky secara langsung. Dengarkan pernyataannya. Tuan Presiden, Anda mengusulkan... Tuan Presiden, Anda menawarkan bantuan untuk menembak jatuh Shahed Iran. Pada saat yang sama, Presiden Trump terus mengkritik dukungan untuk Ukraina dan mengkritik Anda. Apakah Anda masih yakin kebijakan Washington terhadap Anda akan berubah? Terima kasih banyak. Ya, Rusia saat ini sedang membantu Iran, rezim Iran. Kami memahami bahwa mereka sudah memberikan beberapa peralatan kepada mereka. Kami melihat beberapa detail dari intelijen. Hari ini saya melaporkan hal ini kepada Rob. Kami membagikan beberapa informasi tentang Shahed. Apa sebenarnya yang mereka berikan? Hal baiknya menurut saya adalah bahwa orang Iran saat ini tidak memberikan rudal mereka kepada Rusia untuk menyerang kami maupun persenjataan lainnya. Ini adalah hal yang positif. Ya, di pihak kami memiliki pesan tentang bagaimana membantu orang-orang, warga sipil, dan tentara Amerika di beberapa negara Timur Tengah. Tentara Amerika di beberapa negara, kami membicarakan kesiapan untuk mengirim... Kami membicarakan kesiapan untuk mengirim para ahli jika mereka diberikan kesempatan perlindungan. Jadi kami sedang berusaha membantu. Anda bilang Presiden Trump mengkritik. Sikap saya seperti ini. Jika Anda melihat kritik semakin meningkat, itu berarti kami semakin banyak membantu. Saya pikir prioritasnya adalah membantu orang-orang. Sisanya tidak sepenting itu. Ada hal yang saya ingin semua orang pahami, terutama di Amerika Serikat. Rusia secara aktif memberikan intelijen kepada Iran yang mungkin telah menyebabkan kematian personel militer Al-Selasan di Ukraina. Di sisi lain, kita punya Ukraina, sebuah negara yang sedang diserang saat ini, dan negara itu mengirimkan para ahli ke Timur Tengah
untuk membantu melindungi pangkalan Aliwutim, Sekutu Ari, dan tentara Aisan. Semua orang harus mengingat hal itu karena itu menunjukkan siapa sekutu Amerika dan siapa yang bukan. Tebak siapa yang paling vokal soal ini? Duta Besar Rusia untuk Inggris ini secara terbuka menyebut pihak yang didukung Rusia. Silakan dengarkan. Apakah Rusia akan bersikap netral dalam hal ini? Kami tidak netral, kami tidak netral. Kami mendukung Iran tentu saja, dan seperti yang sudah saya katakan, kami sangat menilai negatif apa yang sedang dilakukan. Dan selain itu kami tidak memahami logika ini. Logika saat ini dari negara-negara barat dan semua yang lain adalah bahwa Iran disalahkan atas segalanya. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa IS dan Israel telah memulai serangan terhadap Iran. Dan Iran hanya merespons serangan ini. Sekarang, ada juga alasan strategis di balik mengapa AS seharusnya bekerja lebih dekat dengan Ukraina. Ukraina adalah salah satu militer terkuat di Eropa, jika bukan yang terkuat. Dan khususnya dalam hal drone, mereka adalah salah satu pemimpin dunia. Ukraina memproduksi 7 juta drone per tahun, AS memproduksi sekitar 400.000, dan Rusia sendiri, negara yang sedang berperang, memproduksi sekitar beberapa juta. Itu berarti Ukraina kini memproduksi drone lebih banyak dari hampir semua negara lain dan memiliki keahlian peperangan drone yang tidak dimiliki negara lain. Jenderal David Petraeus menjelaskan pentingnya hal ini. Silakan dengarkan. Saya baru saja ke sana sekitar 4 atau 5 minggu lalu. Produsen drone di sana mengatakan secara kolektif akan membuat 7 juta drone tahun ini. Mereka sudah meluncurkan 10.000 drone per hari ke arah Rusia dalam berbagai bentuk, seperti drone bunuh diri, drone pengintai, drone pengebom, dan lain-lain. Kita mungkin hanya memproduksi sekitar 400.000 sebelum produksinya benar-benar ditingkatkan. Orang Ukraina membuat drone dengan biaya lebih rendah dan lebih efektif, karena perangkat lunak diganti tiap 1-2 minggu dan perangkat keras setiap beberapa minggu. Namun upaya untuk membangun kembali kompleks industri militer kita sangat penting di Amerika Serikat jika kita ingin siap menghadapi perang di masa depan.